warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabarnya Bu? Kabar baik, Pak. Alhamdulillah. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Tetap semangat Bu ya. Iya, iya. Bapak juga sehat kan? Alhamdulillah sehat dan sangat semangat sekali Bu. Pertama sekali Bu, saya mengucapkan terima kasih Iya. atas kesempatan untuk wawancara, di mana Ibu telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dengan saya. Di sini Bu, kami mendapat tugas untuk mewawancarai kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan Baik. yang berkaitan dengan dilema etika. Baik. Di Apa sini yang Bu, bisa saya bantu, Pak? iya, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Pertama, tentu di sekolah Bu pasti selalu ada masalah-masalah Iya. yang dihadapi. Iya. Di sini Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini setiap ada masalah di sekolah, saya mengidentifikasi yang pertama itu saya melihat dengan mengambil tim manajemen saya. Kemudian kita identifikasi sesuai dengan peraturan, Pak. Kita kembalikan setiap masalah itu kembali ke peraturan. Mana kalau kita merasa ada dilema ya dalam diri kita dalam pengambilan keputusan, itu kan kalau ada rasa peduli yang tinggi, ada rasa gimana gitu kan, kembali ke peraturan. Setelah saya identifikasi dengan tim di sekolah kita. Berarti kalau ada masalah ada manajemennya Bu? Ada Pak. Ada manajemen. Kita sesuaikan. Iya, melalui manajemen inilah yang proses nantinya. Iya. Baik Bu, kemudian Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan Ibu? Baik. Kalau suatu masalah sama-sama benar, berarti nggak ada yang salah ya Pak ya. Iya. Tetapi saya punya dasar sebagai pimpinan dalam pengambilan keputusan itu, saya akan memanggil yang punya masalah. Kalau dilema itu kan pasti dilema dalam satu-satu itu kan berbeda ya. Selalu sebagai tim itu saya buat sesuai dengan tim. Saya tanyakan dulu sama tim saya, baru kita kembali ke peraturan. Selalu ke peraturan kembali, karena kalau dilema itu kita tidak bisa mengambil keputusan secara emosional, secara pribadi Pak. Kembali ke peraturan gitu. Berarti yang namanya dilema itu memang harus kita hadapi, tetapi kita bisa selesai dengan adanya peraturan yang ada di sekolah, peraturan yang di undang-undang seperti itu Pak. Begitu. Kemudian Bu, kira-kira Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu? Dalam pengambilan keputusan saya anggap efektif dengan pembentukan tim manajemen saya. Itu yang dalam tim saya memang cuma ada satu wakil ya, tetapi kan ada koordinator. Jadi itulah mereka yang menyelesaikan, mereka juga bilang ke saya, tapi saya kalau memang itu tidak maksud saya tidak lari dari peraturan, saya menyetujui. Tapi kalau memang lari dari peraturan, kita kembali ke peraturan tetap. Seperti itu Pak. Berarti kolaborasi juga sangat penting. Komunikasi. Ya. Itulah Tapi tetap kembali ke peraturan. Ya. Kemudian Bu, kira-kira setiap keputusan pasti ada tantangannya Bu. Apa tantangan yang Ibu hadapi selama ini dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika? Banyak ya Pak. Karena kita instansi banyak kepentingan, banyak pengen masuk kerja, banyak kepentingan, pengen ini, pengen itu banyak sekali yang menjadi dilema, tantangan kita untuk mengambil sebuah keputusan, apalagi tekanan dari atas, tekanan dari samping, kanan, kiri. Tetapi karena kita bersyukur kita adalah suatu instansi, seperti kita beragama, seperti apa, kita punya suatu peraturan yang mengikat kita. Nah, setiap ada masalah yang begini, kita lihat di mana letak peraturannya, kita buka kembali peraturannya. Itulah pentingnya kita tahu peraturan dan itulah pentingnya kita punya tim. Itulah, jadi tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Itulah.
Berarti memang kepala sekolah itu Ya. sangat berperan sekali Bu ya. Iya. Apapun keputusan pasti ada berefek kepada kepala sekolah. Namun yang namanya kepala sekolah Ya, punya kita tim, taat sama punya memperdomani aturan, Iya. jadi tantangan itu bisa teratasi. Iya, gitu Pak. ya. Iya. Oke. Gitu. Baik Ibu. Kemudian dalam masalah-masalah yang ditemui di lapangan Bu, apakah ada jadwal tertentu atau waktu-waktu tertentu dalam penyelesaiannya? Kalau masalah-masalah yang ada di lapangan, masalah itu sangat banyak dan kompleks ya Pak ya. Mulai dari masalah dengan masyarakat, masalah dengan LSM, masalah dengan ini itu atasan, bawahan, ke sana ke sekolah lain, nah, kepala sekolah lain atau masalah apapun itu yang datang di sekolah kita. Tetapi kalau masalah atau masalah yang di sekolah murid yang nggak masuk, murid yang terlambat seperti itu tidak terjadwal ya Pak ya. Atau masalah yang punya orang mau masuk kerja kepentingan lain lah itu kan, itu kita selesaikan dengan tidak terjadwal, dengan tim kita, dengan melihat peraturan kita. Tetapi masalah yang terjadwal adalah masalah guru yang sehari-hari rutinitas seperti supervisi, itu sudah kita jadwalkan kan. Misalnya awal tahun kita mengadakan supervisi, ya itu kan sudah terjadwal ke kelas-kelas untuk penyelesaian masalah guru. Bagaimana untuk menemukan masalahnya, kita menyelesaikan dengan mengajak guru untuk menemukan masalahnya, itu yang terjadwal. Berarti melihat situasi masalahnya. Iya, betul. Kalau semakin cepat diselesaikan semakin bagus. Namun kalau masalah itu cukup berat tentu butuh waktu dalam penyelesaiannya. Iya. Ya, kira-kira begitu Bu. Kemudian Ibu, kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah, membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Kalau yang mempermudah dalam pengambilan keputusan saya itu yang pertama ya adanya peraturan itu sangat, karena kita suatu instansi, kita berpegang teguh pada peraturan, itu yang sangat mempermudah. Yang kedua tim manajemen sekolah kita, dan yang ketiga seluruh stakeholder kita. Karena itulah yang bagi saya itu mempermudah. Dengan melihat mereka, saya bisa sangat mudah untuk mengambil keputusan. Karena apa yang saya perjuangkan, apa yang saya lakukan dengan melihat peraturan dan hanya mereka lah untuk mereka. Berarti ini mempermudah itu adalah kerjasama yang kerjasama baik keseluruhan unsur ya. Seluruh unsur apapun itu, walaupun tentang kebersihan atau siapapun itu tidak berbeda. Baik Ibu, ini soal terakhir ya. Ya baik Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika? Kesimpulan dari pengalaman yang saya petik selama ini, selama menjadi kepala sekolah, kalau kita lari dari peraturan, kita akan tidak bisa menyelesaikan masalah ataupun lari dari tim kita. Tetapi kalau kita tetap pada peraturan yang berlaku sebagai suatu instansi, sebagai suatu orang yang beragama, dan kita tetap libatkan semua tim kita yang sudah kita bentuk, itu akan menjadikan mudah persoalannya akan terselesaikan. Itulah pengalaman yang selama ini bertahun-tahun menjadi kepala sekolah. Ya, sudah ada di sana keberanian semakin meningkat, kemudian keputusan semakin mantap diambil dengan kolaborasi bersama guru. Jadi tim itu punya apa? Bu, saya selesaikan seperti ini. Ya, saya setujui selagi masih sesuai peraturan. Oke Bu, terima kasih banyak atas kesempatan sama-sama yang telah Ibu berikan kepada saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat sekali bagi saya dalam rangka menambah wawasan saya dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika. Sekali lagi terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga sukses Pak. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, semangat ya. Begini Bu, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk melakukan wawancara dengan Ibu. Wawancara ini Bu berkaitan dengan bagaimana kepala sekolah selama ini di sekolah tentu mengalami berbagai macam masalah
yang mana setiap masalah itu pasti akan dicarikan solusinya. Di sini saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu yang berkaitan dengan bagaimana kepala sekolah mengambil keputusan yang berkaitan dengan masalah-masalah dilema etika. Ini Bu, pertanyaan yang pertama. Ya, sama-sama kita ketahui kan di sekolah selalu ada masalah Bu ya. Pasti ada masalah di sekolah yang perlu kita carikan solusinya. Di sini Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral? Untuk mengidentifikasi kasus yaitu dengan yang berkaitan dengan hukum antara benar dengan salah atau dilema etika, yakni benar dengan benar. Berarti memang dilihat dulu kasus ini Bu ya, apakah ini berkaitan dengan hukum antara benar dan salah atau berkaitan dengan benar yaitu dilema etika Bu ya. Baik Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan mengambil keputusan di sekolah yang berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika Ibu? Untuk kasus yang berkaitan dengan dilema etika, saya berkoordinasi dengan guru atau komite sekolah, bila perlu dengan pengawas sekolah agar keputusan yang diambil keputusan yang terbaik. Iya, berarti perlu koordinasi ya. Koordinasi dengan guru, dengan kepala sekolah, kalau perlu dengan komite dan juga pengawas begitu ya. Baik Bu, selanjutnya Bu, kira-kira Bu, langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah yang biasa saya lakukan yaitu yang pertama memanggil yang bersangkutan untuk mencari akar masalah, yang kedua memvalidasi masalah, yang ketiga merumuskan masalah, yang keempat bermusyawarah dengan guru, komite bila perlu dengan pengawas, yang kelima mengambil keputusan, yang keenam merefleksi keputusan. Itu berarti yang pertama sekali itu adalah dipanggil dulu yang bersangkutan ya, yang punya masalah, kemudian baru kita validasi ya, apa masalahnya itu, kemudian baru kita rumuskan. Kalau itu Ibu jalankan dengan sampai mengambil keputusan gitu ya. Baik Ibu, selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika? Berkoordinasi dan komunikasi terhadap pihak-pihak yang terkait, karena mengambil keputusan tidak bisa sendiri, harus bekerja sama. Berarti berkolaborasi dan berkoordinasi Bu ya, agar keputusan itu memang menjadi yang terbaik ya. Baik Ibu, kira-kira Ibu apa tantangan yang Ibu hadapi selama ini dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika itu? Tantangannya itu memberikan pemahaman, pengertian agar dalam mengambil keputusan kepada pihak yang terimbas tidak kecewa dan mendukung mengambil keputusan. Berarti yang menjadi tantangan adalah keputusan kita itu tentu ada yang senang dan tidak senang ya. Bagi yang terimbas dari keputusan itu tentu ada yang kecewa. Jadi yang menjadi tantangan adalah memberikan pemahaman kepada yang terimbas sehingga mereka bisa paham dan mereka bisa mendukung keputusan yang diambil oleh kepala sekolah itu. Baik Ibu, selanjutnya adakah jadwal-jadwal tertentu dalam Ibu menyelesaikan kasus-kasus itu? Kalau jadwalnya sebaiknya secepatnya dilakukan agar tidak terlarut-larut karena tidak menghambat pekerjaan yang lainnya. Begitu, masalah itu diselesaikan secepat mungkin ya, agar jangan berlarut-larut, kemudian agar kita bisa mengerjakan pekerjaan lain gitu ya. Kalau tertunda-tunda nanti mungkin banyak menghalangi pekerjaan-pekerjaan lain. Berarti Ibu biasanya dalam menyelesaikan masalah secepatnya begitu. Baik Ibu. Pertanyaan selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor
yang mempermudah Ibu selama ini dalam mengambil keputusan? Faktor yang mempermudahnya yaitu bekerja sama dengan guru, komite, dan pengawas sekolah. Oh, berarti faktor yang memudahkan Ibu mengambil keputusan adalah kerjasama Ibu ya, kerjasama dengan guru, komite, dan juga pengawas begitu ya. Baik Ibu, ini pertanyaan yang terakhir. Kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik selama ini dalam mengambil keputusan? Pelajarannya yaitu pentingnya mengambil keputusan atau kasus secara cermat, apakah kasus yang berkaitan dengan hukum atau dilema etika, yakni supaya solusi yang didapatkan secara tepat. Iya, berarti bagaimana mencermati kasus ya. Jadi pengalaman selama ini bagaimana mencermati kasus, apakah kasus itu berkaitan dengan hukum atau dengan etika, sehingga mengambil keputusannya memang tepat. Berarti pengalaman Ibu selama ini sudah begitu cermat Ibu ya dalam mengambil sikap, mengambil keputusan terkait masalah-masalah dilema etika di sekolah. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu atas kesempatan ini. Mudah-mudahan Ibu ini menjadi ilmu bagi saya dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.